Assalamualaikum. Kesempatan ini kita akan membahas gambaran secara umum terkait konservasi dan pemanfaatan flora fauna di Indonesia. Allah senantiasa menganjurkan manusia untuk melakukan konservasi flora dan fauna. Manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan kelangsungan kehidupan flora dan fauna. Perwujudannya harus dilandasi dengan akhlak yang mulia, termasuk diantaranya pemberian hak-hak asasi dan etika terhadap flora dan fauna. Dalam pandangan Islam, setiap muslim dituntut untuk berlaku bijak kepada alam, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Setiap manusia wajib menjaga dan memanfaatkan alam secara lestari, sebagaimana firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kesempatan ini kita akan membahas tentang konservasi flora fauna terlebih dahulu ya. Konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Faktor kerusakan flora fauna terdiri atas yang pertama, evolusi. Proses evolusi merupakan akibat dari seleksi alam ketika organisme yang lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya, cenderung bertahan hidup. Sebaliknya, organisme yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan punah atau pindah ke tempat lain. Nah, proses evolusi ini dipengaruhi oleh tingkat adaptasi terhadap lingkungan. Faktor yang kedua yaitu manusia. Manusia akhir-akhir ini telah menghancurkan banyak vegetasi alami, menggali area tanah yang luas, memodifikasi bentang alam, dan bahkan menciptakan lahan baru. Manusia kerap memburu hewan-hewan dan menebangi pepohonan tanpa mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Faktor yang ketiga adalah bencana. Bencana alam dapat mempercepat kerusakan lingkungan serta mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Seperti kebakaran hutan nih, yang merupakan salah satu bencana alam yang dapat merusak hutan beserta vegetasinya dengan sangat cepat. Nah, konservasi flora dan fauna di Indonesia sudah tersebar di beberapa wilayah. Antara lain, di Aceh ada Taman Nasional Gunung Lesar, di Bengkulu ada Taman Nasional Bukit Barisan, di Jawa Barat ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, di Banten ada Taman Nasional Ujung Kulon, di Jawa Timur Taman Nasional Baluran, kemudian di Sumbawa terdapat Taman Nasional Pulau Komodo, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke langkah mengidentifikasi masalah yang terdapat pada gambar-gambar yang telah saya sediakan pada slide berikutnya. Setelah diamati, nanti bisa didiskusikan bersama kelompoknya ya.
Ini bisa dicermati dengan seksama. Gambar yang pertama ada teror harimau Sumatera. Berikutnya ada kerusakan hutan. Berikutnya juga di sini ada fakta orang utan Kalimantan katanya ya. Nah, dari sekian gambar yang sudah disediakan, silahkan untuk diamati bersama kelompoknya sesuai dengan langkah kerja yang sudah tersedia di lembar kerja. Ya. Selamat mengerjakan. Pertemuan berikutnya, setelah pembahasan konservasi flora dan fauna di Indonesia, kita masuk ke materi tentang pemanfaatan flora fauna di Indonesia. Peranan flora fauna di Indonesia. Yang pertama, berperan untuk menjaga keseimbangan ekologis. Apa sih keseimbangan ekologis? Nah, di sini menjaga keseimbangan ekologis karena tanpa flora dan fauna manusia tidak bisa hidup. Jelas ya, karena flora ini adalah sumber oksigennya ya bagi manusia untuk bernapas. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh fauna dibutuhkan oleh flora untuk proses fotosintesis. Tuh peranannya yang pertama sebagai keseimbangan ekologis ya, sangat-sangat penting karena flora ini adalah sumber oksigen terbesar. Makanya harus kita jaga bersama-sama. Kemudian peranan flora fauna yang kedua ada sebagai nilai estetika. Ya. Nilai estetika yang didapat dari flora fauna ini dapat kita lihat dengan banyaknya manusia yang mengunjungi landscape alam untuk menikmati keindahan alam, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam. Ya. Nah, peranan berikutnya, flora fauna juga berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal. Flora dan fauna ini memberikan kontribusi ekonomi bagi negara, salah satunya melalui pariwisata. Misal, pada tahun 2015, pariwisata menyumbangkan 10% PDB nasional Indonesia loh. Manfaat flora fauna Indonesia. Untuk apa sih manfaat flora fauna bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, ya. Itu sumber karbohidrat salah satunya. Kemudian sebagai sumber bahan sandang. Selain itu juga sebagai bahan obat-obatan. Kemudian sebagai bahan baku industri, sebagai sarana pendidikan, dan juga sebagai sumber pendapatan. Nah, saatnya kita menganalisis
manfaat gambar flora dan fauna yang tersedia di bawah ini, ya. Pada tahapan ini kalian menganalisis terkait pemanfaatannya, kemudian tuangkan alasannya juga. Sini ada gambar flora dan fauna. Nanti hasil dari mencermati gambar bisa dituang di lembar kerja yang sudah disediakan dengan menguraikan alasannya juga. Ini ada beberapa gambar fauna juga. Berikutnya ada flora. Ada flora dan fauna. Kemudian ada berbagai macam flora. Ya, silahkan untuk dianalisis. Jangan lupa untuk menggunakan berbagai sumber referensi, ya, supaya hasilnya lebih objektif dan akurat. Ya, selamat mengerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.